Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke 21 hari puasa, Daniel. Selama 21 hari kami di sini, kita di sini untuk mencari batismo Roh Kudus. Hari ini hari ke-12. Dan pasti oleh puasa Daniel ini Roh Kudus akan kunjungi Anda dan penuh dia dengan hadiratnya. Oke? Saya mau berbicara dengan sekarang. Pasti Anda tahu bahwa percakapan orang-orang beragama yang mengatakan penderitaan Anda adalah karma Anda. Bahwa Anda harus membawanya selama sisa hidup Anda sampai mati, etc. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Ada orang lain yang mengatakan, Anda menderita karena Anda membayar dosa-dosa Anda. Oke, Anda bayar pada dosa-dosa Anda punya dosa. Yang lain mengatakan, penderitaan yang Anda alami ini adalah salib Anda, dan Anda harus memikunya ini. So, setiap agama, setiap orang membawa alasan yang lemah bagi penderitanya untuk menerima penderitaannya dan datang untuk terus menderita sampai mati. Ini benar-benar situasi bagi orang-orang beragama. Banyak orang tidak beragama tetapi tidak percaya bahwa Tuhan ada karena mereka berkata, jika ada Tuhan, mengapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Yang benar adalah bahwa Tuhan tidak menciptakan siapapun untuk menderita atau menjalani kehidupan yang terkutuk. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi orang kesempatan keselamatan. Keselamatan jiwa di atas segalanya. Tapi juga keselamatan dari kesengsaraan, penyakit, masalah keluarga, singkatnya, keselamatan dari kehidupan yang gagal. Okay? So, jika Anda ingin menerima kehidupan baru, beri Tuhan kesempatan hari ini. Okay? Carilah dengan sepenuh hatimu. Di akhir program ini, kami akan berdoa untuk Anda. Okay? Berseru pada Dia dengan segenap jiwamu. Dia akan mendengar doanya. Oke? Ketika Anda mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga semakin dekat dengan Anda. Oke? Untuk alasan ini, kami telah mencari Roh Kudus selama 21 hari, yang adalah Tuhan yang hidup di dalam diri manusia. Sekarang, bayangkan Tuhan tinggal di dalam diri Anda. Akan seperti apa hidupnya? Tentunya jauh lebih baik dari sekarang, bukan? Karena ketika Tuhan memasuki kehidupan seseorang, kehidupan orang itu mulai berbuah. Dia mulai makmur, pernikahannya menjadi diberkati. Semuanya mulai berhasil karena Tuhan yang tak terkalahkan hidup di dalam dirinya. Jadi jika Tuhan tidak terkalahkan dan Dia tinggal di dalam diri Anda, maka Anda menjadi tak terkalahkan karena sebelum iblis menghancurkan dia harus menghancurkan Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Kamu setuju? So, dan tentu saja ini tidak akan pernah terjadi karena iblis tidak dapat menghancurkan Tuhan.
Okay? Apakah Anda mengerti saya, teman saya? Bisa mengerti? So, bergabunglah dengan kami dalam 21 hari puasa Daniel ini untuk mencari Tuhan. Jika Anda tinggal di Jakarta, datanglah hari Minggu ini jam 10.30 pagi untuk mencari hadirat Tuhan. Okay? Seluruh hidup Anda akan berubah. Percaya ini. Karena Tuhan, Dia tidak bahagia dengan menderitamu. Dia mau merubah hidup Anda. Tapi, jika Anda tidak memberikan pada Tuhan kesempatan untuk Dia memberkati hidup Anda, bagaimana Dia bisa merubah hidup Anda? Langkah pertama memilih Anda. So, mencari Dia hari Minggu datang. Tuhan Dia menunggu Anda untuk merubah hidup Anda. Okay? 10.30 pagi. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang mari kita membaca pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Rahel dari Manado. Dan pertanyaan adalah ini. Apakah buah Roh Kudus itu? Oke. So, jawaban atas pertanyaan ini adalah dengan ayat hari ini. Oke. So, mari kita membaca ayat dari hari ini. Ayat hari ini adalah di kitab Galatia bab 5. Tetapi buah Roh bab 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. So, ini adalah buah Roh Kudus. Jika orang dia penuh dengan Roh Kudus, dia harus bernubuat buah ini. Jika orang bicara, saya ada Roh Kudus, tapi dia tidak ada kasih, tidak ada sukacita, dia tidak ada damai sejahtera, tidak ada semua buah ini. Ini cukup jika orang ada 2, 3 atau 4 buah. Dia harus memanifestasi semua buah ini. Okay? Jika orang dia bahkan bicara bahasa roh, tapi dia tidak memanifestasi buah ini, dia tidak ada batisme Roh Kudus. Dia ada Roh Kudus. Okay? Tapi semua orang penuh dengan Roh Kudus biasa mereka bernubuat karena Roh Kudus akan mengalir lewatnya. Okay? So, mari kita terus. Seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat kemarin, hanya melalui buah Roh Kudus kita dapat memastikan apakah seseorang telah dibaptis atau belum. Kemarin kami berbicara tentang pekerjaan dari daging. So, hari ini kami akan berbicara tentang buah dari Roh Kudus. So, sama seperti waktu yang dibutuhkan pohon untuk berbuah, ketika seseorang percaya bahwa dia telah dibaptis dalam Roh Kudus, kita perlu menunggu cukup lama agar semua buah di atas terwujud dalam hidupnya. Satu hari tidak cukup untuk mengetahui apakah hal-hal ini adalah bagian dari kehidupan seseorang atau tidak. Buah roh akan terwujud atau tidak dalam diri seseorang saat dia menghadapi kesengsaraan dan tantangan hidup. Amin. So, ini biasa jika semua orang ada Roh Kudus, dia akan memanifestasi buah ini. Dan Tuhan dia melakukan ini karena hidup kami, hidup kita merubah. Pertama di dalam kami, dan nanti ini akan merubah di keluar.
anda mau keluarga merubah, anda mau keuangan hidup anda merubah, anda mau pernikahan anda merubah, pertama anda harus merubah di dalam. Ini memulai di saat anda menerima baptis Roh Kudus. Oke? Sebab ini sangat penting jika anda mau menerima hidup yang baru. Anda harus menerima roh yang baru. Karena semua orang ada roh jahat di dalam hidupnya, dia memanifestasikan pekerjaan dari roh jahat dalam dia. Ketika orang ada roh jahat, apa yang buah dari roh jahat? Let's say like that. Buah depresi, pikiran bunuh diri, nasib buruk, kompleks, kayak terus kayak galang. Ada orang setiap hari dia menangis. Mereka ada kompleks. Ini semua adalah apa? Adalah buah dari roh jahat di dalam dia. So jika tidak ada perbedaan di dalam dia, hidup dia akan bisa merubah. Tapi pembebasanmu mulai bukan dengan Tuhan. Pembebasanmu mulai denganmu. Langkah pertama adalah memilihmu di saat anda bertobat dan anda mencari dia. Dia tujukan dengan tindakanmu. Anda benar mau merubah. Karena jika hatimu tulus dan anda mencari Tuhan dengan segenap hatimu, meskipun setan dia kuat di dalam orang, dia harus keluar karena kuasa Tuhan masuk saat orang bertobat dan dia mau merubah. Dia mencari Tuhan dengan tulus, dan Roh Kudus dia menjadi lemah dan Tuhan menjadi kuat, dan Tuhan Yesus dia lepaskan iblis di dalam tubuh ini. Mengerti? Sebab ini setiap hari Jumat kami adalah di gereja kami pembebasan rohani, pertemuan rohani. Jika anda lihat di dalam hidup anda buah dari roh jahat, mari kita merubah roh ini. Mari kita untuk lepaskan dari anda sendiri buah dari roh jahat dan menerima buah dari Roh Kudus dalam anda. Bergabunglah hari Jumat. Okay? Kami ada 2 pertemuan pagi 11 pagi dan 6:30 sore. Okay? Jika anda tinggal di Jakarta, bergabunglah karena Tuhan mau memberkati anda. Amin. Bergabunglah, pasti Tuhan akan memberkati anda. So, sebab ini kami selalu ada satu nasihat padamu untuk pembersihan rohani. Dan pembersihan rohani dari hari ini adalah penggampunan. So, kemarin kami bicara tentang penggampunan, benar? Tapi hari ini kami akan terus dengan penggampunan ini. Okay? So mari kita senang. Ketika kita berbicara tentang penggampunan, orang-orang langsung berpikir tentang orang-orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang kita sakiti? Ada kemungkinan sebesar bahwa kita telah menyakiti orang lain di beberapa titik dalam hidup kita tanpa menyadarinya. Memohon ampun kepada seseorang yang kita sakiti adalah tindakan yang sangat mulia dan menunjukkan bahwa kita menyadari kesalahan kita. Jika anda tahu anda telah menyakiti seseorang, tetapi anda tidak pernah mengambil sikap untuk meminta pengampunan, lakukanlah hari ini. Okay? Memang tidak mudah
Tetapi dengan melakukan ini, Anda akan membebaskan diri dari rasa bersalah di masa lalu. Amin. So Anda punya satu kesempatan sekarang untuk bersih hatimu dan dibebaskan Anda dari perasaan yang salah di dalam hatimu. Kami akan sekarang berbicara dengan Tuhan. Kami akan minta Tuhan untuk Dia datang dan penuh jiwa kami. Jika Anda ada hati yang tulus, mencari Dia, pasti Dia akan memberkati Anda. Oke? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tutup mata. Tuhan, oleh kuasa de namamu, kami di sini sekarang, saya bergabunglah dengan orang ini untuk mencari Engkau. Tapi Tuhan, bagaimana Engkau bisa masuk dalam hati kami? Jika hati kami masih kotor, jika di dalam hati kami masih ada perasaan yang salah, oh Tuhan, ada banyak orang Tuhan, hati mereka masih penuh dengan dendam Tuhan Yesus. Ada banyak orang, mereka tidak bisa ampuni orang lain Tuhan. Ada banyak orang, hati mereka masih penuh dengan dendam. Tapi di saat ini, orang ini dia mau merubah, dia tahu jika dia tetap hati dia seperti ini, dan hidup dia tak pernah akan merubah. Dia memutuskan sekarang ampuni dan lupa tentang ini. Tuhan membantu orang ini sekarang dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman saya sekarang lupa tentang apapun. Fokus itu dengan Tuhan. Buka mulutmu, buka hatimu, tutup mata dan berbicara dengan Tuhan. Mencurahkan apapun kamu masih membawa di dalam hatimu pada Tuhan. Tuhan akan mendengar. Berbicara dengan Dia sekarang. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saya tahu Engkau menjawab kami. Karena ini adalah kehendak-Mu penuh jiwa kami. Haleluya. Semoga orang ini di saat ini, dia menerima kuasa-Mu. Dia menerima keselamatan-Mu. Dia menerima hadirat-Mu di saat ini. Haleluya Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami tidak ada sukacita. Aleluia. Dalam nama Yesus Kristus. Letakkan tanggamu di dua tangan di hatimu sekarang. Jangan berdoa. Hanya mendengar suara Tuhan sekarang. Karena Tuhan akan penuh jiwamu. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Dimanapun Anda berada sekarang. Terimalah baptis Roh Kudus. Terimalah hadirat Tuhan. Tuhan dia ampuni dosa Anda. Dia memberikan padamu satu kesempatan untuk mulai hidup yang baru. Terimalah Dia di dalam hatimu. Terimalah kuasa Tuhan di dalam hatimu. Dalam nama Yesus Kristus. Dan semua orang setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.
desire and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amém. Dalam nama Yesus Kristus, percaya setelah doa ini Tuhan dia sudah menjawab. Oke? Tapi ini tidak cukup berdoa sekarang aja. Terus mencari Tuhan. Terus mencari dia. Karena pasti dia akan penuh jiwamu. Oke? So, saya mau undang Anda untuk datang hari Jumat 11 pagi atau 6.30 pagi. Mari kita bertarung untuk pembebasan Anda. Karena Tuhan dia mau berkatmu. Oke? Hidup Anda. Dan hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Bergabunglah dengan kami dimanapun kamu berada. Jika Anda tinggal di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Central, dimanapun di Jakarta Selatan, datanglah, jangan lihat pada jika Anda tinggal jauh. Percaya,
ini mulia Anda datang karena pasti Tuhan akan penuh Anda. Oke? Hari Minggu ini kami adalah kami akan berdoa untuk pintu dibuka padamu. Mungkin Anda punya banyak pintu tutup. Tuhan dia akan dibuka semua pintu padamu. Karena semua pintu Tuhan dibuka, tidak orang bisa tutup. Anda perlu lihat pintu dibuka di hidup Anda. Bergabunglah dengan kami hari Minggu 10.30 pagi. Anda tahu alamat kami Succeed in Life Center, Jalan Susilo 3, Nama 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Oke? Jakarta Barat. Gereja kami ini dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Datanglah hari Minggu, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Semua gereja sudah dibuka, tentu saja ada limit di orang, tapi datang ada ruang padamu, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Oke? So, semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Besok kami akan kembali di program ini. Jangan lupa bagikan jika Anda perasa video ini berkat hidup Anda, dan bagikan video ini dengan keluargamu, dengan teman-temanmu. Oke? Bantu saya untuk mencapai jiwa di Indonesia. Jika Anda lakukan ini, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Kami selalu bagikan kabar baik dengan orang lain. Benar atau tidak? So, jika Anda merasakan program ini baik, bagikan, Tuhan akan memberkati Anda. Oke? So, sampai jumpa besok di program ini. Bye-bye. God bless you. My name is Tashana Forbes and I received the Holy Spirit. I'll get so angry where I begin to disrespect my mom, disrespect my siblings, because my dad was the only type of authority in my life. So when he passed, it felt like, okay, no one can talk to me anymore and no one really cares. I came over to this country with my mom, and a couple years passed and I learned that my father had died, and that was very difficult for me to handle because I never even got to see him. That led me to seeking attention elsewhere. So I used to seek attention from boys more frequently now because I never used to do that. I used to get involved with smoking weed, which that was never me, and drinking alcohol. I didn't do it excessively, but that was not me. And even wearing revealing clothing, seeking that attention, it required me to feel some type of happiness. Okay, somebody wants me, somebody likes me. I would also have episodes with my family members where I would get so angry for the littlest things, literally. I began to disrespect my mom, disrespect my siblings. My mind literally became absolutely blank. I didn't know what I was gonna do next. I didn't know even if I wanted to do something, I didn't know how I would go through with doing so. I didn't know who to ask for help. And that led me in a state of depression, I would say, because when you see no moving forward for your life, when you see no purpose of your life begins to feel like nothing. It feels like you are worth absolutely nothing. And that's literally the mindset I had for many years. I got invited to the UCKG through a college friend. She had invited me to the youth group and I didn't really like it, so I ended up leaving. Then years later, this is when I was very suicidal, and I ended up telling her that I'm planning to take my life. So she tried to invite me again, and at this point I was like, okay, there's nothing to really lose. I remember going up to my youth pastor at the time, and he just looked at me and said, "Are you ready for your life to be changed?" The pastor offered me a prayer and I accepted it. And at that moment, a burden was literally lifted off my shoulders. And I felt a difference.
I was advised to do a chain of prayer on Wednesdays, Fridays, and Sundays. So I really devoted myself in attending these services to learn more about God, to learn more about what I can do to receive God. I learned something about something called the Holy Spirit, and knowing what the Holy Spirit was and who the Holy Spirit was and what the Holy Spirit can do for my life, it was mind-blowing, and I believed at that point that my life could change. So the 21 Days Fast with Daniel campaign came up and I decided to take part. So what I did was I sell all my belongings, all my clothes that reminded me of the past, all my trainers, my shoes that reminded me of the past. At the time as well, I wasn't even working, so there was no income, but I received about 3 tax refunds, and it was almost up to £500, and I needed that money, but I decided, you know what, this is going to be my offering to God. This is going to catch God's attention. I wiped my whole social media. I unfriended people. I deleted pictures and videos. I decided I didn't need that anymore. I also had to break my pride and forgive my mother and my brother and other family members for the grudges that I held inside. This was in the period when the lockdown was still happening, so the 21 days had extended, so I still decided to keep up the faith, to still give my all to God. So I received the Holy Spirit during the Sunday morning service, during seeking, and I remember the bishop just saying, receive the Holy Spirit, and at that moment I just believed. After receiving the Holy Spirit, I didn't think I needed the world anymore. I didn't need the attention of boys. I didn't need social media. I didn't need weed to fulfill my happiness. I didn't need alcohol. I didn't feel angry every day. I didn't feel sad every day. I woke up every morning knowing that I had a purpose in life, knowing that my life was going to move forward. My thoughts have changed. It's no longer about myself anymore. I want people to know that God is literally out there waiting for them if they decide to make that decision. If they really and sincerely want their life to move forward, if they sincerely want happiness, there is a way. Jumat, doa kuat untuk pembebasan rohani. Kamu yang telah menjadi korban kecemburuan atau hidup di bawah kutukan tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan cintamu. Memiliki penyakit yang tidak dapat ditemukan obatnya oleh dokter. Telah menjadi korban sihir. Semua yang kamu lakukan selalu gagal. Bergabunglah bersama kami Jumat ini di pertemuan pembebasan rohani untuk dibebaskan dari semua kejahatan yang terjadi dalam hidup Anda. Jam 11 pagi dan jam 6.30 sore. Alamat kami Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3 nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Achan. Jumat, hari untuk menghancurkan semua kutukan dalam hidup Anda. Jangan lewatkan. Apakah Anda ingin membantu kami menyelamatkan jiwa? Itu mudah. Akses halaman Facebook kami SIOC Indonesia. Sukai halaman kami dan setiap kali Anda melihat salah satu video kami, Anda dapat menekan tombol like. Tulis komentar Anda tentang bagaimana Tuhan memberkati Anda melalui video ini. Bagikan video ini di profil Anda atau bagi ketautannya dengan teman-teman Anda di obrolan grup di Messenger atau WhatsApp.
Dengan melakukan ini, Anda memberi banyak orang kesempatan untuk menerima firman Tuhan dan diberkati. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya.